Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah materi ke-9 untuk pelajaran Ulumul Quran kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita masih menggunakan kitab Ushul fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga tasyirat kitab Ushul fi Tafsir. Nah, pada materi sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan tentang Kitabatul Quran wa Jam'uhu, penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Sekarang kita lanjutkan bab yang baru, yaitu At-Tafsir, bab tentang tafsir Al-Quran. Nah, di kitab di halaman 23, silahkan dibuka. Dan di tabel ini ada di halaman 7. Silahkan dibuka. Nah, halaman 7 ya. Jadi ini bab yang baru, bab tentang tafsir. Seperti biasa di kitab tidak kita baca semua ya. Nah, karena sudah kita ringkas di tabel ini. Oke. Jadi ini yang akan kita baca insya Allah. Nah, silakan dibuka tabelnya. Poin pembahasan yang pertama tentang ta'rifut tafsir, definisi atau pengertian tafsir. Ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi bahasa dan istilah. Makna tafsir secara bahasa minal fasri. Ya, kita penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di at-tafsir, lafaz at-tafsir berasal dari kata al-fasr, ya. Wa huwa yaitu al-kasfu 'anil mughatta. Ya, silakan diharokati. Al-kasfu 'anil mughatta. Soalnya di tasdid. Lafaz at-tafsir secara bahasa berasal dari kata al-fasr, ya. Al-fasru yaitu al-kasfu, menyingkap atau membuka, anil mughatta, sesuatu yang tertutup. Al-mughatta artinya sesuatu yang tertutup. Itu makna secara bahasa. Kemudian secara istilah, at-tafsir yaitu bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Penjelasan makna-makna Al-Quranul Karim. Tafsir secara istilah yaitu penjelasan tentang makna-makna Al-Quranul Karim. Nah, ini wadih ya, jelas. Berikutnya, hukmu ta'allumi tafsir. Hukmu ta'allumi tafsir. Hukum belajar ilmu tafsir. Wajibun, hukumnya wajib, bidalil, dengan dalil. Ya, ini dua dalil di antara banyak dalil yang ada. Pertama, firman Allah Ta'ala di surat Sad ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, Al-Quran itu adalah sebuah kitab, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, kitab tersebut diberkahi, ya. Banyak kebaikan di dalamnya. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, merenungi makna
ayat-ayatnya. Wal yatadzakkaru ulul albab, dan agar yatadzakkaru mengambil pelajaran. Yatadzakkaru mengambil pelajaran siapa? Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, kitab tersebut diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ini yang terkait dengan pembahasan, ya, hukum belajar tafsir. Wal yatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Sisi pendalilan ayat ini yang menunjukkan wajibnya belajar tafsir, yaitu Allah Ta'ala katakan dalam ayat ini bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar ayat-ayatnya ditadabburi, direnungi maknanya, ya, direnungi maknanya, bukan hanya sekedar dibaca atau dihafal, ya. Dan seseorang tidak bisa merenungi atau memahami makna Al-Quran dengan benar jika dia belum belajar tafsir. Nah, ini menunjukkan wajibnya belajar tafsir Al-Quran. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat ke-24. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memahami makna-makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah pada hati mereka memang ada penutupnya? Aqfaluha, penutupnya, ya, ataukah hati mereka tertutup? Nah, sisi pendalilan ayat ini yang menunjukkan wajibnya belajar tafsir, yaitu dalam ayat ini Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, dan bahkan mengatakan bahwa hati mereka tertutup, ya. Nah, ini menunjukkan wajibnya belajar tafsir Al-Quran agar bisa mentadabburi atau merenungi, memahami makna-makna dari ayat-ayatnya. Nah, itu dua dalil yang menunjukkan wajibnya belajar tafsir Al-Quran. Berikutnya, al-gharadu min ta'allumi tafsir. Tujuan dari mempelajari ilmu tafsir. Tujuan dari mempelajari ilmu tafsir. Al-gharadu min ta'allumi tafsir, yaitu al-wusulu ila al-ghayatil hamidati was-samaratil jalilati. Al-wusul, sampai, ya, agar kita sampai ila al-ghayatil hamidah, kepada tujuan-tujuan yang terpuji, yang baik, was-samarat al-jalilah, dan juga agar bisa menggapai buah, ya, maksudnya hasil yang al-jalilah, yang mulia. Nah, yaitu at-tasdiqu bi akhbaril Quran, membenarkan kabar-kabar Al-Quran, ya, tasdiqu bi akhbaril Quran, al-intifa'u biha, mengambil manfaat dari kabar-kabar Al-Quran itu, berhal kembali ke akhbar, kemudian tatbiqu ahkamihi alal wajhi alladhi aradahu Allah, agar kita bisa tatbiqu ahkamihi, menerapkan hukum-hukumnya, hukum-hukum Al-Quran, alal wajhi alladhi, dalam bentuk yang aradahu Allah, diinginkan oleh Allah Ta'ala, dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Liyu'badallahu biha ala basirah, agar Allah Ta'ala diibadahi dengan hukum-hukum tersebut ala basirah, di atas basirah, di atas basirah. Nah, ini salah tulis, ya, ini harusnya tak marbutah. Dan makna basirah adalah al-ilmu wal yaqin, ilmu yang disertai dengan keyakinan, ya. Nah, jadi ini tujuan dari mempelajari tafsir Al-Quran, ya, agar kita bisa sampai kepada tujuan yang mulia, juga agar kita bisa membenarkan kabar-kabar Al-Quran
dan mengambil manfaat dengannya, juga menerapkan hukum-hukum Al-Quran sesuai yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala diibadahi dengan ilmu dan yakin. Nah, berikutnya, al-wajibu 'alal muslimi fi tafsir Al-Quran. Kewajiban seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Ketika kita menafsirkan atau menjelaskan sebuah ayat, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, ada 4 di sini. Yang pertama, an yush'ira nafsahu. Silahkan diharokati. An yush'ira nafsahu hina yufassirul Qur'ana bi'annahu mutarjimun anillahi ta'ala. An yush'ira nafsahu. Hendaknya dia menjadikan dirinya merasa. Hina yufassirul Qur'an, ketika menafsirkan Al-Qur'an, bi'annahu mutarjimun anillahi ta'ala. Bahwa dia adalah penerjemah, ya. Orang yang sedang menerjemahkan ucapan Allah Ta'ala. Ya, menjelaskan maksud ucapan Allah Ta'ala. Nah, jadi maksudnya tidak boleh sembarangan, ya. Tidak boleh menjelaskan ayat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, atau menjelaskan ayat tanpa ilmu. Karena pada hakikatnya ketika dia menjelaskan ayat, menafsirkan ayat tersebut, berarti dia sedang menerjemahkan, ya, apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut. Yang kedua, kewajiban seorang muslim ketika menafsirkan Al-Quran, syahidun alaihi bima arada min kalamihi. Ya, dia harus bersaksi atau merasakan, ya. Merasakan dan mengetahui apa yang Allah maksud dari ayat tersebut, ya, dari firman Allah Ta'ala tersebut. Nah, fayakunu mu'azziman li hadhihi syahadah, sehingga dia memuliakan, ya, mengagungkan persaksian ini, ya. Jadi betul-betul menganggap bahwa penafsiran Al-Quran merupakan hal yang mulia, hal yang suci, ya, hal yang berat. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Khaifan min an yaqula 'alallahi bila ilmi. Dia takut berkata sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, ketika menafsirkan Al-Quran, hendaknya kita takut berkata sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Nah, kita menafsirkan ayat tanpa ilmu, kita mengatakan ini haram, ya, padahal bukan itu yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, ya, seperti itu misalnya. Baik, ini 4 kewajiban, ya, yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika menafsirkan Al-Quran. Nah, ini yang bisa disampaikan pada materi kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.